matahari bersinar terang, tersenyum ceria bersama canda dan tawa para binatang muda di hutan Azura. Namun, tidak dengan Molly, seekor monyet jantan kecil yang sedang duduk bersandar di atas dahan pohon. Wajahnya terlihat murung, sedih, memikirkan nasibnya. Tiba-tiba datanglah Lily, seekor kelinci cantik yang datang membuyarkan suasana. Molly, kamu ngapain di sana? Ayo turun. Iya Nelly, bentar. Kamu tahu kan? Aku ini lagi banyak masalah. Loh, memangnya kenapa? Kemarin nilaiku jelek sekali waktu ujian memanjat pohon. Loh, memangnya kemarin kamu belajar enggak? Ya enggak lah. Udah biarin aja. Emang hidupku kayak gini. Gak boleh gitu loh Molly. Daripada kamu sedih, ikut aku aja yuk. Kemana sih? Oke deh. Lily mengajak Molly menemui Bu Betty, seekor ibu gajah yang bijaksana. Mereka berdua pun datang ke tempat Bu Betty. Bu Betty pun langsung menyambut mereka. Molly pun mulai bercerita semua masalahnya pada Bu Betty. Kalau begitu, Bu Betty ada cerita untuk kalian. Maukah kalian mendengarkannya? Wow, cerita Bu Betty? Tentu kami mau mendengarkannya. Jawab mereka serempak. Bu Betty pun mulai bercerita. Pada suatu hari, Abu Hurairah datang menemui Rasulullah di Khaybar bersama 80 kerabatnya dari suku Dausi untuk masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan penuh cinta, seperti kecintaannya pada Rasulullah. Beliau bertekad untuk menghafalkan hadis Rasulullah dan menyampaikannya pada para sahabat. Nah, demi menghafalkan hadis, Abu Hurairah sering kelaparan. Perutnya sakit sekali. Bahkan, ia pernah jatuh terguling-guling di masjid hingga dikira sakit ayam. Nah, meski begitu, para sahabat sebagian tidak mempercayainya dan berkata, "Dari mana kamu mendengar dan menghafal hadis-hadis itu?" Kata mereka. Abu Hurairah pun menjawab, "Ketahuilah saudaraku, saudara muhajirin, mereka sibuk berdagang. Saudara Ansor, mereka sibuk bertani. Dan aku hanyalah laki-laki miskin. Aku habiskan waktuku bersama Rasulullah untuk menghafalkan sabda-sabdanya. Demi Allah, aku tidak pernah sedikit pun melupakan sabda yang pernah beliau ucapkan. Demi Allah, aku tidak menyampaikan hadis-hadis ini jika tidak ada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, sebagaimana kami menerangkannya pada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Nah, sejak saat itu, para sahabat pun mulai mempercayai kemampuan menghafal Abu Hurairah. Apalagi setelah diuji oleh Khalifah Marwan, yang hasilnya tidak ada sedikit pun hadis yang beliau lupakan. Abu Hurairah hidup sebagai seorang mujahid. Ia tidak pernah meninggalkan satu ibadah pun. Hingga Khalifah Umar pernah mengangkatnya menjadi gubernur Bahrain di Madinah. Dan itu tidaklah mengubah karakter soleh Abu Hurairah. Demikianlah Abu Hurairah bagai kampus besar yang berdiri kokoh sepanjang masa. Nah, begitu ceritanya anak-anak. Menarik bukan? Wow, iya Bu Betty. Ternyata apapun keadaannya, asalkan kita mau berusaha dan bertawakal, insya Allah kita akan berhasil. Sekarang aku sudah tidak sedih lagi. Aku ingin seperti Abu Hurairah. Aku sudah bersemangat sekarang. Yeay! Wow, bagus Molly.
Nabi, ambillah hikmah dari kisah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ke seluruh penjuru dunia. Molly dan Lily tersenyum ceria dan berjanji untuk menyongsong hari esok dengan penuh semangat seperti sang idola Abu Hurairah yang pantang menyerah. Terima kasih.